Pada materi hari ini kita akan menggali nilai sejarah bangsa lewat cerita pendek atau cerpen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerita pendek atau cerpen adalah kisahan pendek atau kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi atau pada suatu ketika. Ciri-ciri cerpen yaitu ceritanya fiktif atau rekaan, maksimal 10.000 kata, hanya mempunyai satu alur cerita, dapat dibaca sekali duduk, dan hanya mempunyai satu alur saja. Nah, ciri yang lain dari cerpen bisa dilihat dari segi isi. Dari segi isi, cerpen berfokus hanya pada satu tokoh utama dengan menceritakan satu peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Kita akan masuk ke unsur-unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan utama suatu cerita. Tema dapat ditemukan dengan melihat pikiran-pikiran pokok dari cerpen tersebut. Kedua, ada tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang ditampilkan secara terus-menerus atau paling sering diceritakan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali saja dalam sebuah cerita. Ketiga, penokohan. Penokohan adalah cara penulis menggambarkan tokoh dalam cerita. Ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh campuran. Tokoh protagonis adalah tokoh yang mewakili sifat-sifat baik sebagai manusia, dan sebaliknya adalah tokoh antagonis. Adapun tokoh campuran adalah tokoh yang memiliki perwatakan baik dan buruknya. Selanjutnya, sudut pandang pencerita, yaitu kedudukan penulis dalam cerita. Sudut pandang pencerita dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama, pengarang ikut terlibat dalam cerita. Biasanya pengarang menggunakan kata ganti aku. Sudut pandang orang ketiga yaitu saat pengarang ada di luar cerita. Biasanya pengarang menggunakan kata ganti dia. Selanjutnya, alur cerita. Alur cerita sering pula disebut dengan plot. Alur cerita merupakan rangkaian-rangkaian peristiwa yang memperlihatkan sebuah hubungan sebab akibat. Dalam cerita terdapat 5 tahap alur, yaitu tahap pengenalan atau orientasi, tahap kemunculan konflik atau rising action, tahap konflik memuncak atau turning point atau klimaks, dan tahap konflik menurun atau anti klimaks, dan terakhir tahap penyelesaian atau resolution. Selanjutnya, latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk, dan acuan yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam karya sastra. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bagaimana pengarang menggunakan bahasa yang tepat sehingga bisa menampilkan suasana seperti sedih, gembira, menyeramkan, romantis, atau suasana penuh sindiran. Penggunaan bahasa yang tepat akan membuat penggambaran suasana yang mendukung jalan cerita. Terakhir, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Amanat biasanya disampaikan oleh penulis secara tersirat.